Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di Opini Saiful Zaman ya. Dan kita akan membahas tentang Asian Value yang sekarang lagi ramai nih di media sosial ya. Karena ini berawal dari podcastnya, kalau nggak salah podcast Panji dengan Total Politik ya. Nah ini kita coba reaction dari beberapa video-video reaksi dari masyarakat, dari netizen. Ini banyak sekali yang lucu, nanti kita lihat ya satu-satu video apa saja nih. Oke, kita lihat yang pertama ini dari video aslinya dari Total Politik. Kita coba lihat ya. Bupati yang nggak berasal dari dinasti juga banyak yang korup, nyungsep, banyak yang bajingan juga gitu. Ada yang salah sama logika berpikir lu loh. Apa yang salah logika berpikir dia? Coba. Lu bilang semua orang bisa korup, betul. Iya ya. Tapi kita juga tahu ketika ada dinasti politik itu salah satu indikasi korupsi terjadi. Semua orang bisa korup, betul. Tapi kalau lu ngelihat ada sesuatu yang secara historical membuktikan bahwa ada tindakan korupsi, harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong. Secara historis kita ngeliat sesuatu terjadi berulang-ulang dan itu adalah indikator kejahatan. Ketika indikator jahatannya begitu nyata dan abis itu dibiarkan, kan tetap salah. Apakah Oke, tunggu benar nih. Ini benar nih kata Panji. Karena sudah ada historis ya dari dulu, apalagi di daerah-daerah tuh banyak yang mempraktekkan dinasti politik. Ada yang suaminya jadi bupati atau istrinya jadi ketua DPRD. Nah itu kan nanti bersinggungan tuh, konflik of interest. Oke, kita lanjut. generasi, apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korup? Kan enggak juga. Oh, be careful with what you're saying. Enggak kalau Be careful what you're saying. Oke. Misalnya kan kalau dinasti yang lain kan belum tentu, Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga? Tapi kita balikin ke pertanyaan gua. Lu pakai contoh gua. Iya, Oke. misalnya. Gua mimpin Jomika, tapi gua korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh enggak. Oke. Tergantung karyawan lo kan. Oh ternyata bajingan nih keluarga Panji ini bajingan. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah itu yang gue juga Itu yang sering khawatirkan. terjadi. Masalahnya Gimana? Tapi semua happy gimana nih? Oke, kita kan kalau kita ada di negara kerajaan oke lah. Tetapi kita konteksnya negara kita adalah demokrasi. Jadi nggak bisa dong itu dilegalkan. Bener nggak? Kita lihat komentar-komentarnya ya. Ya seperti itulah jika ngobrol sama pendukung 02 katanya. Wow. Tapi sebetulnya pendukung 02 juga harusnya sudah bisa menyadari itu ya. Kan kita negara demokrasi ya, tentu dinasti politik itu sudah sangat-sangat keluar dari value demokrasinya ya. Ternyata pendukung dinasti emang tolol ini katanya. Parah nih. Korup tapi semua happy. Terus dia ketahuan menunjukkan kualitas dirinya. Wah ini netizen tajam-tajam juga ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Apalagi nih? Kita lihat dari anak muda. Ketika dulu anak muda berjuang untuk mendapatkan Indonesia, nggak ada urusan bapak, nggak ada urusan identitas atau dinasti ya. Sekarang nggak ada ideologi kalau mau jujur. Partai itu harusnya ada ideologi, tapi sekarang tidak ada yang pakai ideologi. Semuanya uang. Ya, betul. Akhirnya apa? Menjadi keinginan berkuasa doang. Betul. Untuk dapat itu. Tidak ada Itulah lahir politik dinasti. Ya ini Indro Warkop ya. Jadi sekarang memang dari mulai partai politik sampai ke pemerintahan ini kayaknya tidak lepas dari yang namanya politik dinasti ya. Coba deh diamati. Ya mungkin beberapa adalah seperti PKS itu lebih demokrasi ya, karena tidak dipegang oleh satu kepala. Indro baru sadar, mungkin dia dulu dukung 02 ya. Gila bener. Sepi banget. mikirin apa ya? Gue mikirin Asian value kita itu apa sih? Apa sih menurut Mas Bro apa namanya Asian value? Gue sih melihatnya sesuatu yang akhirnya dilupakan hari ini.
Apa yaitu itu? gerakan-gerakan yang kembali ke akar mengenai sejarah kita. Kita selalu bicara soal teknologi, selalu bicara soal masa depan. Akhirnya lupa kembali bahwa nenek moyang kita, pewaris kita sudah melahirkan banyak sekali karya. Dan ayo, katanya Bung Karno kan jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Mari kita kembali ke sejarah itu. Asian value kita itu ada di sejarah. Kalau lo Jadi bukan Asian value kita itu bukan nepotisme, kata BLC dan orang dalam ya? wah, emang kata siapa? Ya itu kata teman-teman yang kemarin-kemarin itu, katanya itu human rights dan Asian value. Ya kalau kata lu gimana? Asian value apa? Banyak ya yang bilang ini. Kalau menurutku itu sih bukan Asian value, itu Asian melu-melu. Bahasa Jawanya ikut-ikut. Jadi semua karena yang lain begitu, akhirnya berusaha ikut-ikut begitu. Padahal Asian value kita itu enggak itu. Asian value kita itu semangat berjuang yang tinggi, semangat fighting spirit yang gigih, enggak mudah menyerah. Meskipun menyerah, kalau perlu anak-anak mudanya bikin penculikan kayak di Rengas Dengklok. Itu value-value kita. Jadi enggak pakai jalan pintas, ngambil cara-cara instan, bikin dinasti. Itu bukan Asian value. Itu adalah bagian dari proses yang hari ini ditolak oleh demokrasi modern. Gue setuju juga. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang, pemuda itu bukan yang berkata inilah bapakku, tapi mereka yang berkata inilah saya, inilah karya saya, inilah pencapaian saya. Semoga Seno juga bisa begitu ya. Yang penting bukan pemuda yang bilang inilah pamanku. Parah ini, parah. Parah ini. Kenapa lebih pintar anak muda ini ya daripada yang sebelah? Mungkin maksudnya di total politik ya. Yang udah pilih tanggung jawab ya. Mungkin Asian value itu asik jogetin aja. Kalau ditanyakan namanya belimbing sayur atau Samsul, pasti nggak tahu siapa ya belimbing sayur ya. Asian value kita feodalisme dan dinasti ya. Ini balik lagi ke zaman penjajahan dulu ya. Ya memang mirip sih. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Asian value itu kayak makan nasi pakai lauk mie instan gitu nggak sih? Itu kan juga bikin semua orang Cantik ini mbaknya nih. Pasti nggak sembarangan. happy. Produsen beras happy, produsen mie instan happy, yang makan juga happy. Iya sih, tapi yang namanya makan nasi pakai mie instan, kalori karbohidratnya kan jadi berlebihan. Kalau keseringan risiko penyakitnya itu loh yang banyak. Nah makanya walaupun bikin semua orang happy, yang namanya nggak baik ya tetap nggak baik. Bener, ini bener mbak nih. Jadi dia gambarin Asian value itu seperti ya budaya yang ada di Asia ya. Apa sih Asian value itu? Kita lihat dulu sebentar ya, biar kita lebih jelas lagi ini. Secara harfiah, Asian value memang bermakna nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Asia. Ada yang netizen yang membagikan gambar kopi tubruk, mie instan dicampur nasi dan sebagainya. Nah, mbak yang tadi itu coba menggambarkan Asian value makan mie instan dengan nasi. Nah, itu dianalogkan dengan ya tadi itu dengan politik dinasti. Kalau kebanyakan ya merugikan juga. Bener juga nih sih mbak, bener. Oke, cocok, udah cantik, oke lah. Next, video selanjutnya. Makan apa kita hari ini? Makan untuk keberlanjutan. Bukan ini naik ya. nih, dengerin nih. Tapi enak loh. Ini dulu lagunya Amin kalau nggak salah nih. Makan apa kita hari ini? Makan untuk keberlanjutan. UKT naik ya disyukurin. Bayarin tapera ya disyukurin. Pajak dinaikin ya disyukurin. MKM amoblok ya disyukurin. UKT naik ya disyukurin. Bayarin tapera ya disyukurin. Pajak dinaikin ya disyukurin. MKM amoblok ya disyukurin. Nah ini nih, coba kita lihat ya. Apalagi nih kata netizen tentang Asian value ya. Apa Asian value lagi rame banget gara-gara Ari Putra dan Panji di Total Politik. Kalau menurut gue sih Asian value itu keponakannya Jokowi jadi manajer yang pertama.
Ngeri. Lanjut. Oke, ini video selanjutnya nih. Sebenarnya kasihan ya, tapi lucu juga nih anak kecil dikerubutin ayam. Ini nih menggambarkan pekerja kita di Indonesia, dimana gajinya itu ya itu kayak gitu tuh, banyak yang ngambilin. Tapi lucu. Oke, komentarnya gimana nih? Karyawan gaji menengah ketika gajian ya, ada BPJS Kesehatan, Tapera, BP 35 TK, jaminan hari tua ya, jaminan pensiun, PPh 21%, potongan utang dan pinjaman. Ya benar, ini ngeri sekali loh. Yang UMR aja nih, wah kasihan lah ya. Mestinya pemerintah ngeliat ini nih. Orang-orang udah pada ngejerit, sekarang ditambah Tapera yang nggak masuk akal menurut saya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini. Kinsang. Depi Mama Meka. Sahur napak mo balik-balikan. Ini kreatif niat banget yang bikin. Oke lanjut, bagus nih. Alinida. Dubbing bahasa Sunda. Abitos ayah, ngeta. Kan cara sarengem deh. Sore! Kezang, abitos tekiat siapa dia era. Sumun asal nyolok ke mata. Sahur apa? Sahuran pakbo ke istana negara. Ayapi omongan. Sumun mangga. Ini pas banget nih pakai ket kepala Naruto ya. Udah tahu lah berarti siapa ya. Bisa-bisanya. Yang baju merah tahu kan ya? Ada partai yang warnanya merah juga nih. Pak Bowo, hiburan. Sahur apa? Hiburan ke istana negara. Mohon mangga. Wah, ini bener niat banget ya. Ini syuting, tempat syuting, kostum dan sebagainya ini oke lah. Mantap ini. Nawan Pak Surya, asal rewas kia, jadi ajak padami. Ayah info, ti Choi Emin. Sahur di istana negara, nuju paras ya. Abi boga rencana, ngudeta. Tengah guru buka tuh siapa? Rewas, Anis. Lagi rame-ramenya spek. Hebat nih, bagus. Keren ya. Mulai kostum, tempat syutingnya, ini niat banget. Tapi ini memang betul gambaran dari sudut pandang dari masyarakat ya terhadap perpolitikan kita. Ini penuh drama. Bahkan ini sudah disandingkan dengan drama Korea dan memang seru kalau dilihat ya. Drama Korea aja kayaknya lewat nih. Kreatif banget. Ini sih 10 menurut saya. Oke. Mantap. Tapi tadi tahu kan siapa aja? Bisa lah perkirakan siapa aja ya. Ini pandangan dari netizen dan mereka sangat kreatif ketika melihat dinamika politik di negara kita ya. Saya pikir ini lucu, tapi tadi yang drama Korea itu yang paling oke menurut saya. Oke, kita jogetin aja dulu semua, oke? See you next time. Assalamualaikum.